Halo kawan, apa kabar? Di saat pandemi kayak sekarang, banyak kegiatan yang berpusat dari rumah. Dari mulai sekolah, jualan, bekerja, sampai pacaran. Ngomongin soal aktivitas dari rumah, sekarang banyak perusahaan yang memutuskan untuk menerapkan kebijakan WFH atau work from home. Ada yang senang, ada yang kesal, tapi ternyata nggak semua merasa nyaman. Apalagi saat berhadapan dengan kerjaan yang setumpuk, tapi dompet tidak kian menggemuk. Selain sakit hati, ternyata sakit pinggang, cepat lelah, kesal, dan berakhir dengan kurangnya produktivitas Anda jadi fenomena yang sering dialami mereka yang coba bekerja dari rumah. Gimana enggak? Minimal 8 jam harus stay duduk on laptop, ditambah lagi kalau ada arahan mendadak dari bos. Gagal deh, goleran sambil makan odading mengoleh. Ikan hiu makan tomat. Selain hal sakit atau pegal di punggung saat duduk WFH, hal sama yang sering terjadi adalah pegal daerah leher, bahu, pergelangan tangan, lipatan paha, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas harus seperti apa standar kursi yang dibutuhkan untuk meminimalisir risiko tersebut. Yuk, mari kita bahas. Gangguan muskuloskeletal atau musculoskeletal disorders sebenarnya bukan hal baru. Di kantor, hal ini sudah coba disiasati dengan menerapkan desain standar kursi melalui Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Ukuran kursi harus sesuai dengan ukuran karyawan. Kursi harus stabil dan memiliki 5 kaki, baik beroda maupun tidak, dan sandaran kursi harus menyangga lengkungan pinggang. Sesuai standar, posisi sandaran kursi harus sesuai dan menempel pada lengkungan pinggang. Sandaran kursi sendiri memiliki kemiringan 100-110 derajat untuk memberikan rasa nyaman dan mencegah berbagai risiko musculoskeletal disorders. Selanjutnya, dudukan kursi haruslah setinggi lutut. Bagian paha sejajar dengan lantai sehingga bagian belakang lutut membentuk sudut 90 derajat. Hal ini akan menjamin berat badan terdistribusi rata di sepanjang bisep bagian kaki. Terakhir, standar juga menyebutkan tentang sandaran lengan yang berfungsi untuk mengurangi tekanan pada pundak maupun tulang belakang. Dan lapisan kursi dikatakan terbuat dari bahan kain, bukan kulit sapi, kulit kambing, apalagi kulitmu. Permasalahannya adalah, banyak dari kita yang tidak punya kursi standar. Variasinya ada banyak, mulai dari kursi gaming, kursi plastik, kursi abang bakso, hingga tidak pakai kursi alias goleran. Nah, karena durasi kita bekerja cukup panjang, dan pekerjaan kita statis alias duduk seharian, mari kita coba tanyakan kepada ahlinya, apa solusinya? Pak Chan, saya mau cerita, Pak. Ya, silakan. Jadi saya dan teman-teman punya keluhan pegal-pegal nih, Pak, di beberapa bagian tubuh saat bekerja duduk itu, Pak, agak lama depan komputer, Pak. Orang bekerja di depan komputer memang keluhan yang terbanyak pegal. Ya, kadang-kadang pegal itu normal, kadang-kadang tidak. Ya, yang itu yang harus kita pahami ya, bahwa pegal itu tidak selalu menandakan ada yang buruk bekerja di depan komputer. Mungkin kalau terlalu lama ya pegal juga. Apapun juga pekerjaan walaupun ringan, kalau lama, frekuensinya sering dan sebagainya, itu akan membawa pegal-pegal juga. Nah, kita harus tahu spesifiknya apa yang Anda maksud itu. Iya, saya ngerasanya sih, Pak, saya emang agak cukup lama ya duduk depan laptop. Kira-kira sebenarnya posisi duduk yang benar tuh gimana sih, Pak, harusnya? Takutnya saya salah, Pak, selama ini. Secara umum posisi duduk di laptop adalah badan tegak, paha mendatar, betis tegak. Hanya itu. Kemudian dari tangan, lengan atas tegak dan membentuk siku sehingga lengan bawahnya mendatar. Nah, itu posisi kalau yang ditanya posisi. Tapi posisi itu tuh kan kadang-kadang nggak tercapai, nggak bisa dicapai oleh yang duduk di atas kursi. Karena apa? Karena masalah di desain kursinya. Desain kursi itu banyak. Tinggi kursi, bisa juga tinggi armchest-nya, bisa juga tentang tinggi meja, kan itu interaksi peralatan yang digunakan kan.
kursi dengan meja itu interaksi sehingga membentuk postur tertentu dia kan. Nah kemudian juga kalau masalah kemiringan itu juga menyebabkan posisi salah. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang dilihat dalam duduk bekerja di depan komputer. Jadi kalau masalahnya bukan di postur sebetulnya. Postur itu adalah akibat. Postur yang keliru itu adalah akibat. Cuma ada kalau umpamanya peralatan yang digunakan tidak baik, desainnya tidak diperuntukkan untuk bekerja yang lama, lalu kita mengatur-ngatur postur nggak akan bisa tercapai gitu. Jauh ini belum ada peraturan yang mengatur tentang standar bekerja dari rumah seperti apa. Dan kewajiban perusahaan untuk memberikan bantuan seperti kursi maupun desain tempat kerja yang mengikuti standar tidak pernah diatur. Hal ini dikarenakan WFH ini menembus batas-batas baru work-life balance. Pegal tetap akan terjadi walaupun kursi dan ininya sebutlah istilahnya ergonomis ya. Tetapi yang penting kita tekankan adalah kita memperkecil kemungkinan pegal itu disebabkan oleh kesalahan desain kursi yang kita gunakan, kesalahan desain meja yang kita gunakan. Nah itu harus dideteksi juga pegal itu yang di mana, karena mengarahkan kita juga tuh pegal hanya di daerah punggung, nanti kajiannya kan pada peralatan yang bagian mana gitu. Kalau pegalnya di bahu, pegalnya di leher itu berbeda-beda. Permenkes nomor 48 tahun 2016 juga menyebutkan metode rehat singkat dengan metode 20-20-20, yaitu setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer, diselingi 20 detik rehat singkat, dan melihat selain komputer sejauh 20 kaki. Ada pula sebaiknya setiap 2 jam kerja diselingi peregangan selama 10-15 menit. Berarti sesuai desain apa ya? Tapi kan kalau kita ngomongin sekarang nih Pak, banyak yang kerjanya dari rumah nih Pak. Nggak sekarang juga sih, pada umumnya gitu ya. Nah, itu kan standarnya beda-beda ya Pak ya. Ada yang kursinya kursi yang udah bagus, ada yang kursinya nggak ada sandarannya, yang kayak tukang bakso itu kan Pak. Itu juga kan kita nggak tahu ada orang kerja pakai itu gitu loh Pak. Maksudnya kan kira-kira emang standarnya yang bagus gimana gitu Pak? Seminimal-minimalnya Pak. Buat orang yang kerja depan laptop dan juga lama. Itu sih Pak yang saya pikirkan. Kira-kira gimana ya Pak? Standar yang bagus adalah sesuai dengan karakter tubuh orang yang bersangkutan. Jadi kursi yang bagus buat saya belum tentu bagus buat orang lain. Itu yang ideal begitu. Artinya apa? Tidak ada satu standar yang cocok untuk semua orang. Nah, karena itu nggak mungkin kan perusahaan membuatnya banyak variasi itu kan. Ini jawaban saya yang jawaban ideal dulu ya. Jadi yang bagus itu adalah standarnya itu adalah sesuai dengan karakteristik orang itu, karakteristik tubuhnya. Jadi kalau setiap orang itu memiliki desain untuk dia sendiri, karena berbeda-beda. Itu namanya perbedaan antara tubuh, human diversity itu membuat seharusnya desain berbeda-beda. Nah, tetapi dalam masalah ergonomi itu ada jalan keluarnya, dibuat perhitungan rata-rata. Nah, itu. Dan biasanya juga kalau kursi yang bagus tuh sekarang tuh untuk bisa mengadopsi perubahan atau variasi dari karakteristik tubuh orang-orang atau pengguna, maka dibuatlah desain yang biasanya adjustable. Jadi pengguna melalui pelatihan, melalui pengetahuan tertentu, ada hal-hal yang dikasih tahu, nanti ini adjustnya sesuai dengan bagian tubuh yang mana, ini di-adjust sesuai dengan bagian tubuh yang mana. Jadi desainnya ya adjustable yang paling bagus. Berarti yang adjustable yang bisa diatur sendiri apa ya? Dari segi tingginya, dari segi buat nanti napak kakinya atau enggak gitu ya Pak ya? Iya, intinya memang begitu. Okay. Tapi ya bukan sembarang adjust, harus ada patokan-patokan di adjust sampai semana, sampai kondisi seperti apa gitu kan. Jadi itu ada training. Jadi jangan sampai nanti kursi udah
ergonomis, tetapi nggak tahu menggunakannya ya percuma juga. Iya sih. Tapi untuk masyarakat umum itu Pak masalahnya sebenarnya. Jadi kayak, nah itu tuh Pak. Ya justru itu masyarakat perlu juga dikasih tahu. Oke, kalau memiliki kursi yang adjustable, begini cara menggunakannya. Jadi itu harus dikasih tahu. Nggak mungkin ya kalau nggak ada petunjuk seperti itu. Mungkin yang saya sayangkan kalau penjual kursi adjustable itu dia tidak memberikan manual bagaimana menggunakannya, sehingga orang banyak yang kita lihat kursinya sudah adjustable, tetapi ya tetap aja tidak duduk dalam posisi yang ergonomis. Tapi kalau ngerasa pegel gimana tuh Pak? Ya pegel ya itu, makanya saya katakan ukuran pegel itu subjektif. Yang perlu kita fokuskan adalah jangan terjebak pada keluhan subjektifnya sebetulnya. Tapi kita lebih memikirkan menghindari faktor-faktor risiko yang ada di kursi, faktor risiko yang ada di meja, sehingga tidak memperburuk kondisi pegal atau tidak mudah terjadi pegal. Bahwa terjadi juga pegal sesudah itu, maka itu subjektif. Jadi kalau pandangan saya, saran saya jangan terpaku pada masalah pegalnya, karena itu hal yang subjektif. Tapi lebih terpaku kepada ukuran-ukuran yang objektif, yaitu apa? Peralatan, desain alatnya, apakah kursinya, apakah mejanya. Jadi kalau kita bicara pegal itu akan membuang waktu. Yang penting malah kita bicara yang kepada kondisi-kondisi objektif. Mana yang kursi yang ergonomik begini, meja yang ergonomi seperti ini. Jadi begitu menurut saya ya. Jadi diarahkannya lebih pada ke desain. Dari sini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan, pegal itu subjektif bagi setiap orang. Mari kita coba lihat solusi dari sisi yang objektif, yaitu dengan mengurangi risiko melalui pendekatan desain ruang kerja dan peralatannya. Semoga setelah ini kamu bisa memilih kursi yang adjustable untukmu ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video kita ya. Sampai jumpa.